Dan dalam pemasangannya di sini harus diperhatikan yaitu tanda atau urutan dari cap bearing. Kita setel ke 3 kilo dulu. Di sini di setang piston ada titik dan di bagian samping di sini ada tulisan ya. Ini harus bertemu dan pas. Nah, titik ini berbeda dengan mobil-mobil Mitsubishi. Jadi tidak kotak, tapi di sini ada coakan di bagian luar. FPV. Setelah kita turunkan mesinnya, ternyata di sini banyak kotoran. Ini kemungkinan dari oli palsu atau penggantian oli yang kurang baik. Trouble-nya di sini adalah bloknya jebol. Ini jebol karena terhantam oleh stang seher. Itu terlihat stang piston ya, itu menghantam blok sehingga pecah seperti ini. Terjadinya seperti ini diakibatkan oleh sirkulasi oli yang kurang baik, kemungkinan tertutup oleh kotoran-kotoran yang berada di dalam mesin ini, sehingga sirkulasi dari oli tidak baik dan metal jalan dari askrek tidak terlumasi sehingga aus menyebabkan bunyi. Dan ketika bunyi, mobil ini seharusnya dibongkar mesinnya, tapi pemilik kendaraan tidak peduli dengan bunyi itu hingga akhirnya ngejim di bagian stang sehernya, di metalnya, dan patah stang pistonnya dan menghantam blok sehingga jebol seperti ini. Kita akan bongkar seperti apa dan apa saja yang rusak. Oke bos, ini yang pecah bloknya. Ini terlihat setang pistonnya ini patah, dan ini pecahan dari blok. Wow, apa itu? Cak cikui mas ya. Ini dia setang metal. Seperti ini kondisi dari dalaman mesin. Di sini patah dari setang piston nomor 3, hancur ya dan bengkok, serta di bagian askruknya di sini cacat.
Untuk yang lain aman, jadi sudah tidak bisa diperbaiki, harus ganti. Dan ini juga ganti. Oke, serta di bagian bloknya yang pecah ini ya, ini terhantam oleh stang piston yang patah, dan di boringnya juga di sini terhantam dan pecah di bagian bawah sini. Oke, seperti ini ya. Dan karena ini blok mesin yang ditempatkan dari nomor mesin, di sini nanti akan kita cor atau kita las di bagian sini, karena di sini tidak ditempatkan alat yang bergerak di bagian sini. Hanya kita harus pilih-pilih dalam pengelasan, yaitu mencari yang terbaik agar tidak bocor atau rembes tadi. Ini yang terhantam oleh stang piston kemarin, ini kita las kembali, dan ini kita cat agar samar, agar warnanya menjadi satu dengan mesin. Lalu di sini untuk askrok ya, di sini karena ini ausnya atau cacatnya ini sudah terlalu parah, sudah terlalu dalam ya, ini lukanya. Ini kemarin diukur sudah 200-an. Jadi untuk spare partnya sudah tidak ada, makanya di sini kita ganti dengan yang baru. Dan di sini sudah kita tes untuk stang pistonnya, di sini semua aman, tidak ada yang macet. Ini dan stang piston nomor 3 yang patah kemarin ya, ini juga kita ganti dengan yang baru. Ini dia. Oke bro, coba kita pasangkan di blok silinder dulu askroknya, semoga tidak ada masalah. Dan di sini juga jangan lupa untuk kita cek setelah gap dari ring piston yang baru. Di sini 0,20 ini masih bisa digunakan ya, ini sudah masih seret karena masih masuk ke dalam standarnya. Untuk ring piston kita pakai TP, dan pistonnya kita pakai SGB ya, pakai genuine. Dan metal kita ganti semua dengan yang baru. Untuk packingnya kita pakai full set gasket ya. Di sini agar kita mendapatkan semua dari perpak-perpak mesin serta seal-sealnya. Di sini seal klep kita ganti juga, dan nanti klep kita sekir, dan seal-seal semua di sini baru. Untuk packing head kita pakai lingrit agar lebih aman.
Oke bro, di sini untuk pengencangan baut standar dari Askrag. Di sini sudah saya tulis crankshaft bearing yaitu 54 Nm atau 5,4 kg. Jadi kita bisa setel ke 3 kilo dulu baru ke 5,4. Pengencangannya adalah dari tengah terus ke pinggir seperti obat nyamuk. Oke, setelah kita kencangkan di 3 kilo, kita cek apakah Askrag macet atau tidak. Di sini bagus, tidak ada kemacetan. Lalu kita kencangkan untuk yang terakhir yaitu 5,4. Jangan lupa juga kita cek end play. Di sini end play adalah gerak bebas ke depan dan ke belakang. Jadi di sini harus ada end play. Ya, di sini end play-nya kurang lebih 0,05. Ya, end play ini kecil ya, gerakan bebas antar maju dan ke belakang. Dan dalam pemasangannya di sini harus diperhatikan yaitu tanda atau urutan dari cap bearing. Ini ada nomor 1, tanda panahnya menghadap ke depan ya, ke nomor 1. Ada nomor 2, tanda panahnya ke depan. Dan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini semua menghadap ke depan tanda panahnya. Ini jangan sampai salah dan jangan sampai tertukar. Oke bro, untuk pemasangan piston dan stang piston di sini di stang piston ada titik dan di bagian samping di sini ada tulisan ya, ini harus bertemu dan pas. Nah, titik ini berbeda dengan mobil-mobil Mitsubishi. Kalau titik ini menghadap ke depan untuk Mitsubishi, untuk Futura atau APV ini dia ke belakang. Jadi posisinya di piston di sini ada tanda panah. Nah, ini tanda panah ini menghadap ke depan atau ke puli, tapi titik di sini di bagian menghadap ke belakang ke transmisi. Jadi kebalikan dari panah ini ya, titik ini. Jadi seperti ini. Oke, panahnya ke depan tapi titiknya di belakang. Seperti itu. Ini jangan sampai terbalik, karena apabila terbalik nanti akan membuat aus di metal dan bunyi. Oke, seperti ini ya, panah menghadap ke depan, titik di belakang. Kita pasang sepi. Dan perlu diperhatikan juga untuk sepi di sini tidak sembarangan. Ini di sini pisahan dari sepi ini jangan di samping-samping sini, karena takutnya ketika piston dapat hentakan pembakaran dia akan mengecil dan keluar. Jadi untuk amannya kita taruh di bawah atau di atas.
Oke bro, untuk pemasangan ring piston di sini ada ring, ada 3 macam ring piston ya. Yaitu ring nomor 1 ini ciri-cirinya warnanya mengkilat baja, dan ring nomor 2 ini yang berwarna hitam, dan ring oli ini ciri-cirinya seperti cacing ya, seperti ini. Pemasangannya adalah yang pertama kita pasang ring cacingnya dulu atau ring olinya dulu. Oke, ring oli ini ada 3 bagian, ring cacing, lalu ring tipisnya 2. Nah, di sini sambungannya di sini untuk ring cacingnya. Maka sambungan yang selanjutnya, sambungan dari ring yang plat ini, yang plat tipis tidak boleh jadi satu di sini, tapi harus di bagian lain. Ya, seperti ini. Lalu ring tipis yang atas, jadi ada ring tipisnya 2, satu bawah, satunya di atas. Kalau yang bawah sambungannya di sini, maka sambungan yang satunya itu di sebelah sini, berlawanan. Oke, seperti ini. Dan ini harus dilihat benar apakah dia meleset ke bawah atau dia di atasnya, agar tidak nyelip. Sambungannya juga dilihat harus bertemu seperti ini, tidak boleh saling bertindih. Oke, sudah. Lalu ring yang nomor 2 yaitu yang warna hitam. Di sini ring ini ada galian di bagian ujungnya. Ya, jadi tidak kotak, tapi di sini ada coakan di bagian luar. Coakan ini harus menghadap ke bawah, jangan terbalik, karena kalau terbalik nanti akan ngasap walaupun sudah diganti piston baru dan ring cair baru. Jadi coakan di sini menghadap ke bawah, menghadap ke bawah. Oke, kalau sudah, kita pasang ring yang nomor 1 yaitu yang paling mengkilap, ya, ini dia. Ini tinggal disesuaikan dari merek ini, dari tulisan ini menghadap ke atas. Oke, seperti ini ya bro, ring oli, ring 2, ring 1. Untuk pemasangan piston di sini, sebelum kita masukkan ke dalam blok, perlu diperhatikan bahwa celah dari ring piston ini jangan sampai bertumpuk jadi satu. Nah, karena ini akan sangat berpengaruh kepada tenaga mesin dan keberhasilan dari bongkar mesin. Nah, ini jangan sampai ketika dipasang bertumpuk jadi satu seperti ini, karena akan ngobos atau bocor kompresi. Jadi bisa jadi setelah bongkar mesin masih ngasep dan tidak bertenaga. Ini jangan sampai bertumpuk jadi satu seperti ini. Di sini sudah saya gambarkan letak posisi gap atau celah ring piston masing-masing. Ini posisi depan seperti ini. Ini yang depan, ini nomor 1. Nah, ini depan. Oke, jadi di sini pada piston ada tanda panah. Tanda panah ini sejajar dengan pin piston dan ada coakan 4 biji. Oke, seperti ini, ada tanda panah dan ada coakan 4 biji. Oke, di sini celah dari ring nomor 1 itu di sini. Oke, sesuai coakan ini.
celah ring 2 di berlawanan dengan ring 1. Lalu celah ring oli yang tipis-tipis itu yang atas di sini dan yang bawah di sini. Dan yang ring cacingnya tadi jadi satu dengan ring 2 ini gapnya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada tanda panah di sini. Oke, ke atas itu ya, ke bagian puli. Jadi ring nomor 1 ini di sini. Oke, dicowakan yang sini. Ini celah nomor 1, ring nomor 1. Oke. Lalu nomor 2 dikebalikan dari ring nomor 1. Di sini. Oke, jadi ini ring nomor 1, celah ring nomor 2. Lalu celah ring yang tipis, yang oli itu yang satu, yang atas itu di sini dan yang bawah di sini. Oke, seperti ini ya. Celah ring oli dicowakan yang atas. Dan yang satunya di sini. Lalu celah ring cacingnya itu di sini. Jadi satu dengan cap ring nomor 2. Oke. Paham ya, Bro? Jadi celah ringnya nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Celah ring cacingnya tuh di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Di bagian pin piston di sini dikosongkan karena di sini permukaan piston tidak ada, jadi kerapatannya kurang. Dan di exhaust intake ini dikosongkan. Jadi yang dikosongkan itu di pin dan di exhaust atau intake di sini. Kita ambil sesuai di cowakan-cowakan ini. Oke, ini sudah kita pasang pistonnya. Jadi tanda panah ini menghadap ke depan semua. Dan untuk di bagian setangnya yaitu titik ini di belakang menghadap ke flywheel. Lalu langkah selanjutnya adalah pengencangan baut connecting rod atau metal jalan, yaitu standarnya di sini connecting rod 35 Nm atau 3,5 kg. Oke, kita kencangkan dulu bautnya.
Oke, sekarang untuk roda gila atau flywheel. Untuk flywheel ini torek kekencangan bautnya 76 Nm atau 7,6 kg. Jadi ini kekencangan bautnya 7,6 kg. Di sini kita juga lakukan penyetiran klep. Hal ini dilakukan agar performa mesin kembali fit. Untuk pemasangan klep di sini tidak boleh sembarangan. Di sini ada rapat dan renggang. Ini yang rapat ini di bawah, renggang di atas. Kita kasih tanda titik. Ini kalau sampai terbalik akan menyebabkan bunyi mesin kasar. Ya, yang renggang di atas. Dan setelah kita pasang semuanya, kita lakukan pengetesan dengan cara memberikan bensin di setiap klep untuk pengetesan apakah masih bocor atau tidak. Jadi di sini apabila bocor maka di intek sini akan keluar bensinnya. Di sini semuanya kering, artinya aman, tidak ada kebocoran di klep. Oke, di sini untuk pengencangan baut silinder head atau deksel. Ini silinder head coil di sini yaitu 66 Nm atau 6,6 kg. Jadi kekuatan dari silinder head coil ini, baut deksel ini adalah 6,6 kg/m.
Oke, di sini untuk kekencangan dari housing camshaft, housing di sini 1,2 kg. Lalu untuk torot atau kekuatan baut, kekencangan baut dari sprocket camshaft 6,0 kg. Dan untuk selah klep nanti kita setel di bawah posisi dingin. Jadi standarnya untuk penyetelan klep saat dingin yaitu in 0,15 dan X 0,20. Itu penyetelan waktu mesin dingin. Lalu ketika sudah panas, in 0,20 dan X 0,25. Jadi kita setel dingin di 15 dan 20 ini. Oke, kita torak dulu, kita kencangkan dulu bautnya. Untuk kencangan baut kecil-kecil seperti ini kita pakai kunci momen yang kecil. Ini juga sama mereknya Tonichi. Kita setel di 1,2. Oke, sudah pas 1,2. Dan untuk urutannya jangan lupa di sini ada tanda panah. Ini semua menghadap ke depan dan ada urutan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jangan sampai terbalik karena ini sudah disetel dari pabrikan seperti itu. Oke, ini sudah dirakit semua, siap naik. Oke, di sini kita tinggal naikkan mesin. Seperti ini prosesnya. Jadi kita naikkan yang belakang dulu, lalu tinggal dinaikkan yang depan.